Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Bagi kamu yang baru aja lulus SMA, SMK sederajat dan berpikiran nih untuk masuk jurusan teknik sipil, kalian lagi nonton video yang tepat. Karena di video kali ini Aci mau bahas semua tentang teknik sipil, mulai dari itu apa itu teknik sipil, kemudian gimana kuliah di semester awal, apa aja tugas besarnya, sebanyak apa sih praktikumnya, dan gimana agar bisa survive di jurusan teknik sipil sejak semester 1, kemudian semester akhir sampai lulus. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama Aci Aul. Aci lulus di jurusan teknik sipil di Universitas Andalas tahun 2015 di Padang, Sumatera Barat. Dan dinyatakan lulus tahun ini di tahun 2020, dimana tahun ini benar-benar tahun yang di luar ekspektasi banget, dimana Aci wisudanya online. Sekarang ini lagi menunggu tanggal wisuda online. Sedih? Jadi ambil hikmahnya aja. Tetap semangat para wisudawan tahun 2020. Jadi Aci tuh udah rasain gimana proses perkuliahan di jurusan teknik sipil sejak semester 1 sampai semester akhir sampai dengan lulus sekarang. Dan di video kali ini Aci mau sharing ke kalian gimana proses sejak semester 1, semester akhir sampai lulus. Nah, jadi teman-teman tonton video Aci dari sejak awal video sampai akhir video, dan teman-teman boleh banget komen di kolom komentar dan kita bisa diskusi. Langsung aja. Ada yang bilang bahwa jurusan teknik sipil itu adalah jurusan yang paling lama tamatnya, karena di jurusan teknik sipil itu susah banget praktikumnya, apalagi ditambah dengan tugas besarnya yang banyak banget. Ada yang bilang bahwa jurusan teknik sipil itu adalah jurusan arsitek, kerjanya hanya menggambar aja. Bener nggak sih? Sebenarnya jurusan teknik sipil itu apa sih? Jadi jurusan teknik sipil itu adalah salah satu dari ilmu keteknikan yang nanti ketika kita kuliah nanti kita akan belajar mulai dari proses perencanaan, pembangunan, pemeliharaan hingga perenovasian suatu bangunan infrastruktur. Bangunan infrastruktur itu apa aja sih? Nah, mulai dari gedung, kemudian jalan, ada bendungan, kemudian ada landasan kereta api, landasan pesawat, waduk, dan lainnya. Jadi selama kuliah di jurusan teknik sipil kita akan belajar dan memahami unsur-unsur bangunan infrastruktur seperti material apa aja yang kita pakai, kemudian manusia yang bekerja di sana, kemudian alat yang kita gunakan, beserta biayanya berapa, penjadwalannya bagaimana, struktur organisasi dalam proyek itu seperti apa, kita akan pelajari. Dan kita juga akan belajar dan memahami bagaimana perancangan struktur bangunan infrastruktur yang kuat, aman, efektif, dan efisien tentunya. Di jurusan teknik sipil pun kita akan belajar tentang pengaruh lingkungan terhadap pembangunan. Jadi lingkungan mempunyai pengaruh terhadap pembangunan, contohnya saja gempa bumi. Indonesia sebagai negara yang sering terjadi gempa bumi, khususnya Sumatera Barat, jadi gempa ini menjadi pertimbangan penting ketika kita ingin membangun gedung kah atau infrastruktur lain. Karena itulah para lulusan teknik sipil itu harus cermat, kemudian teliti melihat permasalahan dalam berbagai sudut, sehingga ketika kita ingin membangun suatu infrastruktur, terciptalah hasil yang aman, kuat, efisien, dan efektif. Jadi jurusan teknik sipil itu bukanlah jurusan baru di kancah perkuliahan di Indonesia, dan menjadi salah satu jurusan tertua di Indonesia di mana selalu ngetop di mata para calon mahasiswanya. Dan teman-teman harus tahu bahwa Presiden pertama di Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, adalah jebolan dari jurusan teknik sipil loh. Jadi di jurusan teknik sipil itu belajar apa aja sih? Di semester 1 kita belajar mata kuliah umum, kemudian kita akan ada mata pelajaran yang namanya menggambar rekayasa, di mana kita akan belajar dasar-dasar menggambar di sini menggunakan kertas A3. Ketika kita nanti udah menggambar di kertas A3, kita akan menggunakan aplikasi tambahan yang namanya AutoCAD. Jadi AutoCAD ini biasanya digunakan untuk menggambar desain bangunan infrastruktur. Dan kita juga akan belajar tentang pengantar ilmu lingkungan. Jadi kita akan lihat pengaruh lingkungan terhadap pembangunan atau sebaliknya.
Di jurusan teknik sipil kita akan belajar matematika, fisika, dimana matematika fisikanya itu lebih ribet dari kita pelajari di SMA. Kemudian kita akan belajar juga yang namanya survei dan pemetaan, dimana ini ada bentuknya praktikum, dan kita juga akan praktikum pemrograman, dimana kita akan belajar membuat suatu sistem buat algoritma sendiri. Setelah itu kita juga akan belajar statika dan probabilitas, belajar tentang mekanika, mulai dari mekanika 1, 2, 3, 4, semuanya kita belajar. Kita juga akan belajar ekonomi rekayasa, kemudian menghitung biaya, anggaran, serta penjadwalan proyek seperti apa di jurusan teknik sipil. Untuk lengkapnya, Aci udah pernah bikin video tentang mata kuliah, tugas besar dan praktikum yang ada di teknik sipil sejak semester 1 sampai semester 8. Teman-teman harus cek video Aci ya. Aci letak linknya di deskripsi. Kemudian kita juga belajar tentang keselamatan kerja di dalam proyek. Jadi kita itu belajar segala hal yang berhubungan dengan analisa, rekayasa, keselamatan kerja, dan pengaruh lingkungan terhadap pembangunan atau pengaruh pembangunan terhadap lingkungan. Jadi yang Aci sebutkan ini adalah gambaran teknik sipil itu seperti ini loh, mata kuliahnya ini, praktikumnya ini, TB-nya ini. Bisa jadi di tiap universitas itu beda-beda, tapi kita bisa jadikan kurang lebih seperti inilah. Di teknik sipil itu sibuk gak sih? Jawabannya sibuk banget, karena kita punya kuliah, yang lain juga punya kuliah sih. Kita punya tugas dosen, yang lain juga punya tugas dosen. Tapi kita di sini punya tugas tambahan seperti tugas besar, dimana tiap naik semesternya jumlahnya makin banyak. Contohnya di semester 1 kita punya tugas besar yang di Universitas Andalas ya, punya tugas besar menggambar rekayasa di semester 1. Di semester 2 kita punya yang namanya praktikum survei dan pemetaan. Kemudian kita punya 2 TB. TB-nya itu adalah bahasa pemrograman dan mekanika rekayasa 1. Di semester 2 ada 2 TB, 1 praktikum. Jadi selain kita punya tugas dari dosen, kita juga punya tugas praktikum, kemudian bikin laporan, bikin tugas besar juga. Jadi emang kita itu sibuknya sama tugas-tugas di jurusan teknik sipil. Jadi setiap semester selalu ada praktikum ditambah dengan tugas besar yang setiap semesternya bertambah banyak. Jadi benar-benar menyita waktu teman-teman. Jadi gimana sih agar bisa lulus praktikum dan lulus juga tugas besarnya? Jadi saran aku bagi teman-teman yang nanti lulus di teknik sipil, jadi dari aku untuk teman-teman yang mau kuliah di teknik sipil, kalian harus tahu bahwa praktikum itu kita berkelompok, tugas besarnya juga berkelompok. Jadi teman-teman harus menjaga hubungan baik dengan kelompok. Jadi kalau misalnya kelompok kita baik, kompak, pasti akan lulus bareng-bareng. Jadi kalau kelompok kalian nanti hancur, nggak saling menolong, maka laporan akan kacau. Jadi kalian akan gagal satu kelompok. Jadi kalau kalian gagal sama satu kelompok, maka nilai kalian akan auto E. Jadi kalau gagal praktikum, gagal TB, itu nilainya pasti auto E. Jadi teman-teman harus saling merangkul. Kalau misalnya nih ada satu teman yang mulai hilang-hilang, jadi rangkullah dia. Jadi teman-teman bisa lulus bareng-bareng. Ketika nanti tugas besar, praktikum udah selesai, maka tugas selanjutnya yaitu adalah di teknik sipil sendiri nanti kita ada namanya kuliah praktek, di mana kuliah praktek ini kita kayak magang gitu. Waktu itu Aci 25 kali pertemuan. Aci di sana mengamati dari proses pembersihan lahan, kemudian penggalian tanah, penimbunan, pemancangan. Jadi prosesnya itu nanti kita bikin laporan. Nanti juga akan ada seminar kuliah prakteknya. Pokoknya teman-teman selamat menikmati dan selamat menempuh semua proses sejak kita kuliah, kemudian melaksanakan praktikum, tugas besar,
kuliah prakteknya juga. Seminar proposal. Jadi seminar proposal ini ketika di semester 7 dan semester 8 teman-teman udah bisa untuk melakukan seminar. Jadi kita harus mempunyai dosen pembimbing, dan waktu tahun Aci bisa memilih dosen pembimbingnya sendiri. Tapi kalau tahun sekarang ini jurusanlah yang menunjuk dosen pembimbing untuk kita. Dan nanti soal judul kita bisa diskusi sama dosen pembimbing. Jadi teman-teman harus sopan ketika memulai pembicaraan, baik via telepon ataupun secara langsung. Jadi selama bimbingan kita akan bimbingan tentang bab 1, bab 2, bab 3. Ketika nanti udah fix, kita bisa mengajukan permohonan untuk melakukan seminar proposal. Nanti ketika kita udah seminar proposal, kita akan lanjut lagi bimbingan di mana kita punya data itu kita olah sesuai dengan tujuan dari penelitian kita. Setelah itu jalan selanjutnya yaitu seminar hasil. Kita akan menjelaskan di depan banyak orang, di depan orang-orang seminar tentang tujuan dari penelitian kita, dan inilah hasilnya. Kita udah seminar proposal, udah seminar hasil. Selanjutnya yaitu kalau di jurusan Aci yang di Universitas Andalas, Aci ada yang namanya kompre, di mana kompre ini adalah ujian bersama kayak ujian nasional gitu. Jadi kompre itu adalah ujian bersama di mana akan menguji kembali kemampuan kita, ingatan kita terhadap mata kuliah yang udah kita lewati di semester 1 sampai semester 8. Selanjutnya setelah kita udah kompre dan dinyatakan lulus, di UNAN itu ada namanya syaratnya TOEFL. Syarat untuk lulus TOEFL itu kita harus punya skor TOEFL itu 450. Nah, ketika kita udah nanti mencapai skor minimal 450, kita dinyatakan lulus TOEFL. Dan ketika kita udah sempro, kemudian kita udah semhas, kemudian udah kompre, udah lulus TOEFL, dan selanjutnya itu kita sidang. Sidang ini adalah kayak kita akan diuji oleh dosen-dosen lain. Nanti juga ada dosen pembimbing kita tentang seberapa paham kita terhadap tugas akhir kita tersebut. Jadi teman-teman harus benar-benar paham dengan TA-nya, dengan data-datanya, dari mana asalnya, dari mana ngambil literaturnya, benar-benar harus teliti, harus benar-benar paham. Nah, ada yang bilang kalau lulusan teknik sipil itu akan jadi tukang bangunan. Jawabannya ya enggak lah. Jadi tukang bangunan itu adalah orang-orang yang menggunakan kekuatan fisik untuk melakukan kegiatan selama di proyek. Jadi beliaulah yang nanti yang akan merakit tulangan, memasang backcasting bangunan. Sedangkan lulusan teknik sipil itu adalah seseorang yang akan merencanakan dan mengawasi bapak tukang selama proses konstruksi dan memelihara bangunan sesuai dengan kontrak dari proyek tersebut. Jadi jurusan teknik sipil itu beda ya dengan jurusan arsitektur? Jawabannya tentu aja beda. Tapi pada prakteknya jurusan teknik sipil dan arsitektur itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Karena ketika nanti contohnya kalian bayangin kalau ada proyek infrastruktur bangunan. Nah, bangunannya itu didesain oleh arsitek. Ketika nanti arsiteknya mendesain sesuai dengan fungsi dan estetika, nanti ahli teknik sipil lah yang akan mengevaluasi apakah bangunan ini sudah aman. Nanti akan dianalisa strukturnya apakah aman untuk dibangun. Jadi jurusan teknik sipil itu nggak bisa kita pisahin dengan jurusan arsitektur karena mereka saling berkaitan satu sama lain. Jadi setiap kuliah itu punya tantangan, punya kesulitannya sendiri. Semuanya itu butuh semangat, butuh niat, butuh
keseriusan untuk menyelesaikannya. Karena yang namanya kuliah ya kita dituntut untuk belajar, berjuang untuk menyelesaikannya. Karena kita udah milih kuliah, maka kita harus selesaikan. Cepat atau lambat pasti selesai. Intinya jangan pernah menyerah. Kita nggak bisa lagi main-main seenak kita, seluasa kita, karena nanti pasti imbasnya ke nilai. Kalau nilai kita bagus, artinya itu adalah hasil dari belajar kita, hasil dari belajar kamu. Nanti kalau nilainya jelek itu memang dari kamunya juga. Jadi nanti kalau nilainya jelek, teman-teman harus rubah pola belajar, ubah lagi, atur lagi pola mainnya. Pemahaman belajar itu sebenarnya mencari apa? Karena ya ujung-ujungnya nanti kalau nilai kita jelek, maka kuliah kita akan lama. Teman-teman kita udah wisuda, kitanya belum, punya beban mental sendiri terhadap kita. Jangan sampai nanti teman-teman merasa salah pilih jurusan. Udah mau semester akhir baru merasa pilih salah jurusan, itu kayak masalah yang gede banget. Kenapa baru sekarang berpikir seperti itu? Kenapa nggak sebelum memilih masuk kuliah berpikir seperti itu? Bertanggung jawab atas pilihannya. Orang tua kita mendoakan yang terbaik untuk kita sehingga kita bisa selesaikan kuliah. Nah, sekian dulu video dari Aci. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa kita harus bahagia. Dadah.